Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini, kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, pagi hari ini kita mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin, bab al-ikhlas wa ihdarun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab ikhlas, menghadirkan niat dalam semua amal dan ucapan, baik yang tampak, demikian juga yang tersembunyi. Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam bab-bab atau judul-judul yang diturunkan, pertama sekali menurunkan potongan ayat Al-Quran. Dalam masalah ini diturunkan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah pada ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah sembari mengikhlaskan kepadanya agama ini dengan hanif. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mereka diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itu adalah agama yang lurus, yang benar. Kemudian potongan ayat Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging binatang yang disembelih itu, tidak pula darahnya, akan tetapi yang menyampaikannya adalah ketakwaan dari kalian. Ini potongan ayat dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-37. Dan kemudian potongan ayat, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakan, hai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian atau apa yang ada di hati kalian, atau kalian tampakkan, Allah pasti tahu hal tersebut. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan terkait dengan masalah keikhlasan. Ibu-ibu, pada ayat yang pertama tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menghambakan diri kepada Allah, kita betul-betul mengikhlaskan kepada Allah agama ini. Artinya kita dituntut untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh Allah di dalam agama ini. Setelah itu kita diperintahkan untuk menegakkan sholat, kemudian membayarkan zakat, dan sikap demikian itu adalah gambaran agama yang benar.
beribadah, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua itu adalah ayat yang terkait dengan binatang sembelihan. Ya. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging binatang yang disembelih itu. Demikian juga tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ya dikala seseorang itu dengan sembelihannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan, katakan nih Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian atau kalian tampakkan, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini potongan ayat dalam surat Ali Imran ayat ke-29. Bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sembunyikan di dalam hati atau kita tampakkan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan dikala seseorang ikhlas dengan amal atau dengan ibadahnya, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah seseorang. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ibadah yang ada, amal yang ada harus dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang memotivasi seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala atas kesadarannya. Apabila ada seseorang yang beribadah dan beramal, yang memotivasi seseorang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah atau amalnya akan tersia-sia. Ya. Nah, Imam An-Nawawi dalam masalah niat ini menurunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berasal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya ada mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya kepada Allah dan Rasulnya. Memang kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrah seseorang itu karena dunia yang akan didapatkannya, awimra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia berhijrah ke sana. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hanya saja semua amal itu tergantung dengan niatnya. Semua amal, semua perbuatan tergantung dengan amalnya. Apakah amal dalam arti kata amal perbuatan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan, atau amal itu dalam arti kata ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah juga
artinya kita berbuat, beramal. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, itu juga amal, artinya perbuatan. Hanya saja semua amal itu tergantung dengan niatnya. Artinya, apa yang mendorong seseorang itu di dalam beramal, berbuat baik umpamanya. Apa yang mendorong seseorang itu di dalam beribadah? Kenapa? Ya, ini poinnya. Semua amal, semua ibadah itu tergantung niat seseorang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, amal yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan itu kita katakan sama. Sama dengan arti kata satu, tapi niat orang-orang yang melakukan amal ataupun perbuatan itu berbeda-beda. Maka seseorang itu akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Kalau dia beramal atau beribadah itu niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk kehidupan di dunia, demikian juga untuk kehidupan hari akhirat nanti. Tapi kalau sekiranya ya niat seseorang itu karena bukan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan didapatkannya. Jadi apa yang mendorong seseorang itu di dalam melakukan suatu perbuatan, dalam kurung kebaikan-kebaikan. Apa yang mendorong seseorang itu dalam melakukan ibadah? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lain-lainnya? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang didapatkannya itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi niat hatinya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbicara tentang hijrah. Hijrah yang terjadi dahulu pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah karena kondisi Makkah sudah tidak kondusif bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman. Maka sahabat-sahabat itu berhijrah dari Makkah ke Madinah al-Munawwarah. Nah, perbuatan hijrahnya satu dalam kurung sama, yaitu meninggalkan kota Mekah, pergi ke Madinah al-Munawwarah. Tapi niat dari orang-orang yang berhijrah secara khusus dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulunya itu ternyata beda-beda. Jadi hijrahnya sama, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, tapi niat hatinya beda-beda. Nah, ini yang disinggung di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kaji ini. Kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya niat hijrahnya itu untuk bisa menyelamatkan akidah, untuk bisa bebas dan tenang di dalam beribadah. Karena di Mekah sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau berhijrah ke Madinah al-Munawwarah, maka akidah, keislaman, keimanan akan terjaga, ibadah juga bebas, tenang dan aman. Ada di antara sahabat-sahabat itu yang hijrahnya
karena Allah dan karena Rasul dalam rangka untuk menyelamatkan akidah dan untuk bisa beribadah dengan tenang di Madinah Al-Munawwarah. Ternyata ibu dan bapak yang saya muliakan, ada di antara sahabat itu diduga, disinyalir hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul. Ini yang dikatakan oleh Nabi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan didapatkannya, awim ra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia hijrah ke sana. Artinya, kalau memang seseorang itu hijrahnya ingin mendapatkan dunia, ya dunia itu yang akan didapatkannya. Atau ya dia hijrah karena ingin mendapatkan wanita yang dibawa bapaknya berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sementara laki-laki ini ingin menikahi wanita itu, karena wanita itu hijrah ke Madinah, maka dia hijrah untuk mendapatkan wanita itu, ya hijrahnya yang didapatkannya yaitu. Jadi terjadi pada masa dahulu itu seseorang berhijrah karena ada wanita gadis yang dibawa bapaknya hijrah ke Madinah, daripada wanita itu nanti gak dapat saya, maka saya hijrah ke Madinah untuk bisa mendapatkannya. Niatnya itu, yaitu dapatnya. Niatnya dunia seperti umpamanya ya untuk berdagang. Saya hijrah ke Madinah Al-Munawwarah untuk berdagang, untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawi, yaitu yang didapatkannya. Artinya gak ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, hadis Nabi SAW yang ada di dalam ungkapan Nabi tadi, innamal a'malu binniyat, hanya saja semua amal itu tergantung dari niatnya. Ini adalah ukuran amal secara batin, secara hati. Ya, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat balasan dari Allah di dunia dan di akhirat. Niat yang ada di dalam hati seseorang untuk mendapatkan dunia dalam kurung keuntungan duniawi, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, lah itulah yang dia dapat. Gak ada lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasul, dapat balasan dari Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau sekiranya hijrahnya itu karena dunia yang ingin didapatkannya, atau karena ingin mendapatkan wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita dengan ibadah, bagaimana kita dengan amal secara batin, secara hati. Artinya, apa yang kita lakukan dari amal, apa yang kita lakukan dari ibadah, hendaknya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, ya enggak dapat. Kamu hanya dapat apa yang menjadi niat kamu, dalam kurung tadi dunia yang akan didapatkannya, atau wanita yang akan dinikahinya. Ya itulah yang kamu dapat. Tidak ada ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu dan Bapak yang saya muliakan, syarat diterimanya ibadah ataupun amal, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul yang memotivasi dan yang mendorong kita dalam beribadah dan beramal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dituntut segala amal, segala ibadah yang kita lakukan itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama, baru akan diterima. Yang kedua, terkait dengan ibadah-ibadah yang dikatakan sebagai ibadah khusus, maka ibadah itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika kita dengan ibadah khusus seperti sholat, puasa, haji, umrah, baru akan diterima ibadah itu apabila dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat diterimanya amal ataupun ibadah. Pertama, dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat ikhlas karena Allah, dan kemudian terkait dengan ibadah yang dikatakan ibadah khusus harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari yang dilakukannya, dari ibadah yang dilakukannya. Ini syarat diterimanya ibadah. Kemudian, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ketika kita memperhatikan masalah keikhlasan ini, demikian banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita untuk mengikhlaskan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak karena Allah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, kita mendapatkan gambaran yang dikemukakan di dalam hadis Nabi, seperti hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Katanya, kata sahabat Abu Hurairah, Sami'tun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, saya ada dengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaih rajulun istashhada fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Sesungguhnya yang pertama sekali yang akan diputuskan oleh Allah di hari kiamat nanti pada diri seseorang adalah pertama, seseorang yang tewas syahid dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberitahu kepada orang itu betapa nikmat Allah yang diterimanya, dan orang itu sadar, tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada orang yang tewas dalam membela agama Allah itu. Kata Allah, ma amilta fiha. Apa yang sudah kamu lakukan pada apa yang sudah kuberikan kepada kamu? Kata orang itu menjawab, qataltu fika hatta istashhadtu. Aku berperang ya Allah karena engkau sehingga aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari,
kamu dulu berperang itu kan ingin supaya orang-orang mengatakan kamu itu orangnya pemberani. Faqad qila. Dan itu sudah dikatakan kepada engkau waktu di dunia. Orang sudah pada muji-muji engkau sebagai orang yang demikian pemberani. Kemudian kata Nabi, "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kemudian orang itu diperintahkan oleh Allah diseret dengan wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua kata Nabi SAW, "Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu." Seseorang yang mempelajari ilmu, dalam kurung ilmu agama, dan kemudian dia mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang itu dihadapkan kepada Allah, Allah beritahu kepada dia betapa nikmat Allah, dan orang itu tahu, sadar. Faqal, kata Allah, "Ma amilta fiha." Apa yang kamu lakukan pada nikmat yang sudah kuberikan itu? Kata orang itu menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu." Aku mempelajari ilmu agama dan kemudian kuajarkan. Wa qara'al Qur'an, dan dia orang yang selalu membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arafahu, kemudian orang itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, saya ulang, ya, orang itu mengatakan, "Wa qara'tul Qur'an fika." Aku membaca Al-Quran karena engkau. Kata Allah kepada orang itu, "Kadzabta." Kamu bohong. "Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim." Kamu dulu mempelajari ilmu agama itu agar kamu dikatakan sebagai orang alim. "Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari." Kamu baca Al-Quran itu berharap agar kamu dikatakan sebagai orang yang qari, ahli di dalam Al-Quran. Faqad qil. Dan itu sudah dikatakan kepada engkau. "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kemudian Allah perintahkan agar orang itu diseret dengan wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, kata Nabi, "Rajulun wassa'allahu alaihi." Seseorang yang Allah beri kelapangan kepada dia, dalam kurung kaya. Wa atahu min asnafil mal, Allah berikan kepada orang itu bermacam-macam harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian orang itu dihadapkan kepada Allah, dan Allah memberitahu kepada dia tentang nikmatnya, dan orang itu tahu, sadar. Lantas Allah mengatakan, "Fama amilta fiha." Apa yang kamu lakukan pada harta yang sudah kuberikan? Kata orang itu, "Ma taraktu min sabil tuhibbuhu." Tidak pernah aku meninggalkan dari jalan yang kau sukai ya Allah. "An yunfaqa fiha." Agar aku berinfak untuk itu. "Illa anfaqtu fiha laka." Selain aku pasti akan menginfakkan hartaku untuk engkau. Kata Allah, "Kadzabta." Kamu bohong. "Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad." Kamu dulu waktu di dunia melakukan hal itu kan agar kamu dikatakan sebagai orang yang pemurah, orang yang dermawan. Faqad qila. Dan itu sudah dikatakan kepadamu. "Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Kemudian orang itu diperintahkan oleh Allah untuk diseret dengan wajahnya sehingga orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan motivasi seseorang itu di dalam melakukan sesuatu kebaikan. Para jemaah yang saya muliakan, ini hadis yang menjelaskan itu. Orang pertama syahid, tewas di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dua, orang yang alim yang mengajarkan agama. Tiga, orang yang demikian mengorbankan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tahu dengan hati orang-orang ini. Itu yang pertama. Kata Allah, "Bohong kamu kalau kamu berperang
demi membela agama Allah. Bukankah kamu ingin dikatakan waktu di dunia itu sebagai orang yang pemberani? Dan itu sudah kamu dapatkan. Gak ada lagi dari aku, kata Allah. Akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang alim dengan ilmu agama, orang yang qari, ahli dengan Al-Quran. Kata Allah, bohong kamu. Kamu dengan Al-Quran dulu waktu di dunia, dengan agama waktu di dunia, bukan karena aku. Akhirnya orang itu diseret ke arah neraka dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, orang yang dia itu beramal dengan hartanya, ternyata kata Allah, bohong kamu. Bukankah kamu waktu di dunia dahulu ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan. Tidak ada lagi dari aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah tahu bagaimana hati kita di dalam kita beribadah, demikian juga di dalam kita beramal. Untuk itu bagaimana kita berusaha mengikhlaskan hati kita di dalam beribadah dan beramal, sehingga kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Balasan di dunia, demikian juga balasan di akhirat. Kalau tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan balasan kepada orang itu di akhirat nanti. Ibu bapak yang saya muliakan, riya adalah lawan dari ikhlas. Riya adalah lawan dari ikhlas. Jadi kalau seseorang itu tidak ikhlas, maka dia riya, pamer, ingin berbangga-bangga dengan apa yang dilakukannya dari ibadahkah, demikian juga dari amal. Dan kalau seseorang itu ya riya dengan amal, dengan ibadahnya, maka tidak akan dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itulah kita perlu menata hati ketika kita dengan amal, ketika kita dengan ibadah. Kenapa beribadah? Kenapa taat beribadah? Kenapa beramal? Kenapa suka beramal? Nah, pengertian-pengertian kita tentang agama, bagaimana seharusnya kita yang tunduk patuh kepada Allah, memenuhi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang mendorong kita, yang membuat kita bisa mengikhlaskan amal dan ibadah yang kita lakukan. Makanya di dalam ayat yang dikutipkan tadi, potongan ayat di dalam surat Al-Bayyinah disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah, untuk menghambakan diri, untuk menundukkan diri kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Hunafa, berjalan lurus. Artinya, apapun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya terima. Perintah kata Allah di dalam agama itu saya akan lakukan dengan sepenuh hati. Larangan kata Allah di dalam agama itu saya akan tinggalkan dengan sepenuh hati. Ini yang namanya mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Artinya kita tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah yang sudah ditetapkannya. Diperintahkan, lakukan, dilarang, tinggalkan. Dan saya sepenuh hati di dalam melakukan yang diperintahkan itu, demikian juga dalam meninggalkan yang dilarangkan itu. Inilah yang dikatakan keikhlasan itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita perlu pengertian yang mendalam tentang ya apa yang kita diperintahkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah, demikian juga dengan amal-amal. Kenapa kamu harus beribadah kepada Allah? Kenapa kamu harus
taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini ya kita pertanyakan kepada diri. Ibu, Bapak yang saya muliakan, pertama karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlampau banyak yang saya terima dari Allah, dari berbagai nikmat yang ada, kemudian saya disuruh bersujud menundukkan diri kepada Allah. Nah ini saya sujudkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang saya terima ya di dalam kehidupan ini, sehingga saya harus menundukkan diri kepada Allah. Makanya saya beribadah. Demikian juga, demikian banyak ya harta yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta ini untuk kepentingan agama Allah atau untuk kepentingan kaum muslimin yang ada, maka saya keluarkan sebagian dari harta ini. Saya berzakat, berikut saya berinfak, saya bersedekah, saya memberikan bantuan, sumbangan dan lain-lain sebagainya. Nah, pengertian-pengertian kita tentang agama, bagaimana seharusnya kita, inilah yang akan membuat kita bisa mengikhlaskan amal dan demikian juga ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal ketika kita akan beramal, kita sudah menata hati. Kemudian di dalam kita beramal atau beribadah, kita tetap menjaga hati. Demikian sesudah kita selesai dari amal, selesai dari ibadah, tetap bisa menjaga hati. Dari sebelum hati sudah tertata dengan pengertian-pengertian yang dimiliki, ketika mengamalkannya, melakukannya, apakah itu ibadah ataupun amal, demikian juga setelah selesai dari amal ibadah yang kita lakukan. Jadi dari awal sampai akhir kita menjaga hati dalam ibadah yang kita lakukan, demikian juga dengan amal yang kita lakukan. Ibu, Bapak yang saya muliakan, ketika seseorang di awal barangkali terjaga, dia sudah bisa nata hatinya. Tapi ketika dia beramal, beribadah, ya, dia bisa goyah. Demikian juga, ya, ketika dia sudah selesai dari ibadah dan amal, dia bisa goyah. Kalau tidak memiliki pengertian-pengertian tentang amal dan ibadah itu. Contoh, dipuji orang dengan ibadah yang dilakukan. Bisa-bisa seseorang itu ia menjadi tersanjung dan kemudian dia sombong. Ya. Demikian juga dengan amal. Dipuji orang dengan amal yang dilakukannya. Bisa-bisa dia tersanjung, bisa-bisa dia sombong. Dan akhirnya rusaklah amal yang dilakukan oleh seseorang itu. Jadi kesimpulannya dari sejak awal, sebelum beramal dan beribadah, sudah menata hati. Pengertian-pengertian tentang keikhlasan itu sudah ada, tertanam pada diri kita. Kemudian di dalam beramal dan beribadah. Sampai kemudian selesai dari ibadah, selesai dari amal juga tetap ia terbentengi dari hal-hal yang akan merusak keikhlasan itu. Sebab ada orang yang dia itu bisa rusak ya setelah dia beribadah, setelah dia beramal. Makanya kita jaga hati kita dari sejak awal sampai seterusnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itu. Nah, ketika kita dengan keikhlasan, maka akan terjagalah hati kita dari segala sesuatu yang akan merusak amal atau ibadah itu. Sudah pernah kita singgung dalam kajian yang berlalu, penyakit hati. Mulai dari ujub, berbangga di dalam hati, masih di dalam. Karena dipuji orang. Di dalam hatinya dia ujub, berbangga dengan
apa yang dilakukannya dari amal ataupun dari ibadah. Kalau itu tidak bisa teratasi, akan berlanjut kepada sum'ah. Mencari dengar apa kata orang tentang aku. Ini, ya, apa kata orang tentang aku? Aku kan taat beribadah. Sholat tahajud nggak pernah tinggal umpamanya. Puasa sunnah saya terus melakukannya. Berusaha mencari tahu, mencari dengar apa kata orang tentang aku. Ini sum'ah. Kalau sum'ah tidak teratasi, bisa menjadi sombong. Membanding-bandingkan diri dengan orang, kemudian merendahkan orang dan membesarkan diri. Meremehkan orang dan membesarkan diri. Inilah yang disebut dengan sombong. Nah, penyakit hati ini harus bisa kita atasi. Nah, untuk itulah Ibu dan Bapak yang saya muliakan, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di hadapan kita ini memberikan suatu ketegasan kepada kita bagaimana kita dengan hati yang ada harus betul-betul tertata di dalam ibadah dan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal sebelum beramal sampai ketika kita melakukannya, sampai kita selesai dari melakukan amal ataupun ibadah itu, kita tetap menjaga hati. Dengan demikian kita dikatakan sebagai orang yang ikhlas dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kalau tidak, bisa terjatuh, bisa tergelincir, dan itu yang kita katakan akan merusak amal dan ibadah yang telah kita lakukan. Nabi SAW sudah mengingatkan hal ini dari sejak awal, karena memang peristiwa hijrah itu terjadi dahulunya dan Nabi tahu. Makanya Nabi mengemukakan, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, ya hijrahnya karena Allah dan Rasul, dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan didapatkannya karena keuntungan duniawi seperti untuk berdagang umpamanya, ya dia dapat itu keuntungan duniawi dalam bentuk materi. Atau hijrahnya ke Madinah itu karena ingin mendapatkan wanita yang akan dinikahinya, karena wanita itu diajak orang tuanya hijrah ke Madinah, yang didapatkannya yaitu tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, apabila kita dengan niat yang ikhlas di dalam ibadah dan amal, di dunia dibalas oleh Allah, di akhirat juga dibalas oleh Allah. Sebaliknya, kalau seseorang di dalam ibadah, di dalam amal tidak ikhlas, seperti karena ingin dipuji, di dunia didapatkannya, tapi nanti di akhirat tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang itu akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena Allah enggak mau disekutukan di dalam amal ibadah. Allah enggak mau. Dalam informasi hadis yang lain, kita dapatkan ketika malaikat menyodorkan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lembaran yang tertutup. Kata Allah, ini terima, ini buang. Malaikat ketika itu mengatakan, ya Allah, kami hanya mengenal orang ini baik. Kata Allah, saya tidak terima amal ataupun ibadah yang dilakukan seseorang itu kecuali karena aku. Ya Allah tidak terima. Itulah yang kita katakan tadi, Allah tahu dengan hati kita. Aku tidak terima hari ini dari amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu kecuali yang dilakukannya karena aku. Ibadah dan amal karena aku. Buang, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak diterima oleh Allah. Malaikat ketika kita hidup di dunia sekarang ini dengan amal kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, malaikat
catatkan apa adanya. Malaikat catatkan apa adanya. Kita beramal, kita beribadah, dicatatkan oleh malaikat. Tapi bagaimana hati kita di dalam melakukan ibadah dan amal itu, malaikat nggak tahu. Dan Allah yang tahu. Dan itulah yang diceritakan di dalam hadis, kata Allah, ini terima, ini buang. Sehingga malaikat mengatakan, ya Allah, kami hanya mengenal orang ini, ya orang baik waktu di dunia. Kata Allah, saya hari ini nggak akan terima amal, tidak terima ibadah kecuali yang dilakukan oleh seseorang itu karena aku. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu tentang apa yang kita lakukan dari amal dan ibadah. Apa yang ada di hati kita itulah yang diketahui oleh Allah, dan itulah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seseorang itu kalau dia ikhlas memang akan mendapatkan balasan dari Allah di dunia, demikian juga di akhirat. Ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam ayat kita jumpai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan semua yang ada di dalam hati manusia nantinya. Dan ketika itu manusia tidak akan pernah bisa membantahnya. Karena Allah yang maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu arti pandangan mata manusia, dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam hatinya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apakah dia tidak tahu ketika dibangkitkannya apa yang ada di dalam kubur itu? Wa hussila ma fis sudur, dan akan dibukakan apa yang ada di dalam hati manusia, di dalam dada manusia. Dengan kita mengkaji bagaimana tentang masalah keikhlasan ini, inilah yang membuat kita akan berhati-hati di dalam beramal dan beribadah. Saya beribadah, saya beramal bukan karena orang. Terserah kalian, mau kalian puji atau tidak kalian puji, gak ada urusan dengan saya. Karena orang yang beriman itu hanya ingin mendapatkan ridha Allah dengan amal, demikian juga dengan ibadah yang dilakukannya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, inilah beberapa rangkuman dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kaji pada pagi hari ini, di mana Rasul SAW yang mengatakan, hanya saja semua amal tergantung niatnya. Hanya saja bagi masing-masing orang akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dalam kurung, mendapatkan balasan dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan didapatkannya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia berhijrah ke sana. Ini yang ada di dalam hadis Nabi yang berbicara tentang keikhlasan di dalam beramal, demikian juga keikhlasan di dalam beribadah. Uraiannya saya cukupkan demikian, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terkait dengan hadis Nabi yang kita kaji pada pagi hari ini. Demikian, berikut, dikala ada pertanyaan seputar masalah ikhlas dalam beribadah dan beramal, dipersilakan, monggo. Salam. Ibadah. Bu, amal semua perbuatan. Dan dalam cakupan amal itu yang baik dan yang tidak baik. Nah, terkait yang baik itulah yang kita katakan ada nilai pahala dari Allah. Sementara yang tidak baik itu adalah bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa bentuk-bentuk amal kebaikan, kendati pun kecil, itu amal. Seperti umpamanya membuangkan
hal-hal yang mengganggu di jalan. Ada duri, ada ya batu, ada kulit pisang, ada besi, ada pecahan kaca. Kita hindarkan itu dari jalan sehingga gak ada orang yang terkena atau terluka gara-gara sesuatu yang di jalan itu amal, perbuatan. Ya, jadi perbuatan. Jadi amal itu adalah perbuatan. Kalau ibadah cenderung dalam bentuk apa yang kita katakan dalam bentuk ritual. Salat itu ibadah, puasa itu ibadah. Ya, demikian juga haji dan umrah itu ibadah, termasuk zikir dan doa itu adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan dari amal, demikian juga ibadah harus karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Baru itu bernilai dalam kurung diberi balasan oleh Allah di dunia sekarang, demikian juga di akhirat nanti. Jadi kita di dalam kehidupan kita ini pasti kita dengan amal dalam kurung kebaikan-kebaikan, pasti kita juga dengan ibadah. Dari ibadah-ibadah formal yang kita lakukan seperti sholat, puasa, haji, umrah, zikir dan doa, semuanya itu harus kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak bentuk-bentuk amal di dalam kehidupan kita yang bisa kita lakukan. Ya, apakah amal dengan harta, amal dengan pikiran, amal dengan tenaga, itu semua adalah amal yang kalau kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai pahala dan akan mendapatkan balasan dari Allah di dunia sekarang, demikian juga di akhirat nantinya. Makanya selalu disebut dengan amal ibadah, amal ibadah. Seperti itu, beda antara amal dan ibadah. Menyambung tentang niat yang Yep. dari amal dan ibadah. Tadi dikatakan bila amal itu tidak didasari dengan niat yang baik, maka tidak bernilai pahala, tidak mendapatkan pahala. Contohnya dalam beramal, misalkan tadi menyingkirkan duri. Ya. Misalkan ibu-ibu tiap pagi itu kan mungkin memasak, mencuci, apalah pokoknya perbuatan yang dilakukan. Apakah setiap misalkan mau masak gitu, misalkan lillahi ta'ala, setiap kali perbuatan yang kita lakukan selalu diniati. Apa gitu? Apa kita harus hanya diam saja dengan niat? Apakah tidak tanpa niat tidak bernilai pahala? Itu yang kedua. Kemudian banyak perbuatan yang kita lakukan itu tidak niat. Misalnya kita mencuci, kita memasak, kita lakukan apa itu tidak niat. Hanya boleh kita berbuat, apakah itu tidak berpahala dalam kesehariannya. Kemudian untuk menjaga keikhlasan tadi itu loh, rasanya kok susah bagaimana menjaga keikhlasan perbuatan kita agar tidak rusak nilai pahala kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak yang saya muliakan, pekerjaan-pekerjaan harian yang ada di dalam kehidupan kita, apakah harus dengan niat setiap saya akan melakukannya? Jawabnya tidak. Tapi pengertiannya sudah tertanam pada diri saya. Apapun yang kita lakukan, ibu sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan di dalam rumah tangga itu sudah tertanam sebagai suatu rasa tanggung jawab. Bukan ketika akan masak, saya niat masak. Ketika nyuci, saya niat nyuci. Ketika saya belanja ke pasar, saya niat. Enggak perlu. Enggak perlu. Pengertian tentang itu adalah merupakan tanggung jawab yang harus saya lakukan sesuai dengan ketentuan agama. Inilah yang kita katakan ikhlas. Jadi bukan setiap kita mau melakukan perbuatan-perbuatan itu harus ada niat dulu. Seperti pekerjaan harian yang ada, enggak. Tapi itu yang saya katakan, pengertian itu sudah ada tertanam pada diri. Ini tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah tangga saya, tanggung jawab saya sebagai istri bagi suami saya di dalam rumah tangga. Saya lakukan ini dengan sepenuh hati. Tidak perlu niat-niat. Kita seperti tadi, mau nyuci niat, mau masak niat, mau ke pasar niat, enggak perlu. Pengertian-pengertian itu ya sudah tertanam, dan inilah yang kita katakan dia demikian mengikhlaskan.
Semua yang dilakukannya itu karena Allah, karena ini adalah merupakan tanggung jawab ataupun kewajiban. Sama juga umpamanya seseorang suami umpamanya keluar dari rumah, dia sudah tertanam di dalam dirinya ikhlas bekerja dengan tantangan di dalam pekerjaan itu demi mendapatkan rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu ketika keluar itu niat lagi aku bekerja dengan niat untuk mencari rezeki dari Allah. Enggak. Pengertian-pengertiannya itu sudah tertanam dari sejak awal dan itulah yang kita jalani. Seperti demikian. Kemudian Ibu, pengertian kita terhadap apa yang merupakan kewajiban kita dengan rasa tanggung jawab kita lakukan dari sejak awal ketika kita melakukan selesai dari pekerjaan itu, kalau itu sudah tertanam pada diri kita dengan pengertian-pengertian agama bagaimana seharusnya kita insya Allah bisa menjaga keikhlasan. Dipuji orangkah atau tidak dipuji orang, nggak jadi masalah bagi kita. Jadi pengertian tentang keikhlasan itu memang sudah kita miliki, ada di dalam diri kita. Ya, ada di dalam diri kita. Sehingga nggak apa-apa dipuji orangkah atau nggak dipuji orang. Saya dengan perbuatan saya, kebaikan saya atau ibadah saya nggak jadi masalah. Karena paling utama ini adalah terkait dengan saya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini suatu yang diperintahkan, maka saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa insya Allah kita menjaga hati untuk tetap ikhlas. Tetap ikhlas bisa. Kalaupun memang ada godaan-godaan bisa teratasi. Sebab bisikan-bisikan pasti akan menyelinap ke dalam hati kita. Tapi bisa kita tepiskan. Bisa kita hindari. Gak perlu akan terpengaruh dengan bisikan-bisikan atau pujian-pujian orang terhadap diri kita. Karena kita yang taat beribadah umpamanya, karena kita yang suka beramal umpamanya, kita akan bisa mengembalikan permasalahan itu ke poin permasalahannya. Memang saya harus beribadah kepada Allah. Memang saya harus menyisihkan sebagian dari rezeki ini untuk agama Allah, untuk membantu kaum muslimin yang ada. Sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila pengertian-pengertian tentang hal ini dalam beribadah dan beramal ada, tertanam, sudah kita fahami, insya Allah bisa menjaga keikhlasan. Kendati pun godaan-godaan itu tidak akan pernah bisa kita hindari. Pasti ada. Umpamanya saya katakan, kita beramal. Kita mengeluarkan amal. Orang tahu ada orang yang muji. Orang itu dermawan. Barangkali ada orang yang merendahkan kita. Dengan mengatakan, itu kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya. Belum dermawan dia. Ada orang yang ngomong seperti itu. Apakah kita akan terganggu? Kan itu. Dipuji orang atau direndahkan orang, saya tidak akan pernah terganggu. Karena Allah tahu dengan hati saya. Jadi kalau dia tidak punya pengertian-pengertian tentang keikhlasan, terganggu. Dipuji orang dia tersanjung, bangga, itu tadi bisa-bisa jadi sombong. Direndahkan orang dia sakit hati. Nah kan ini dia. Nggak perlu saya sakit hati. Allah kan maha tahu tentang hati saya. Allah kan maha tahu betapa saya yang beramal ini. Kan saya bukan hanya beramal untuk ini. Ada tempat-tempat lain. Ada bagian-bagian lain yang saya juga beramal. Seperti itu. Nah pengertian-pengertian di dalam beribadah dan beramal inilah yang harus kita miliki. Sehingga kita bisa mengikhlaskan. Godaan-godaan dalam kurung bisikan-bisikan. Termasuk pujian-pujian. Itu tetap akan ada dan kita insya Allah bisa mengatasinya kalau kita punya pengertian bagaimana seharusnya kita mengikhlaskan amal ibadah yang kita lakukan. Demikian pada poin tersebut. Lanjut, seputar ikhlas.
Monggo. Bolehkah saya menanyakan, manakah nilai tingginya pahala ikhlas dengan ibadah ikhlas? Ikhlasnya di dalam pahala dan ibadah, apakah sama? Apakah ada yang lebih tinggi? Ibu, saya contohkan, beribadah dalam kondisi normal itu pahalanya standar. Beribadah dalam kondisi tidak normal, pahalanya lebih banyak. Contoh, rajin ke masjid berjamaah waktu cuaca bagus. Biasa itu, pahalanya standar. Saya tetap berjamaah ke masjid, kendati pun hari hujan, nilai pahalanya lebih besar. Beramal ketika saya kaya, banyak uang, lagi punya standar, lagi kepepet uang, terdesak uang, saya tetap beramal, itu lebih besar pahalanya. Seperti itu. Lebih besar tantangan di dalam kehidupan kita, dalam melakukan ibadah dan amal, akan semakin besar pahalanya. Saya kurang enak badan, sakit. Tapi rasanya masih bisa saya ke masjid. Saya ke masjid. Jadi ya seperti itu, lebih besar pahalanya. Jadi nggak sama. Ya. Lagi uang saya ini cuma ada teman yang mau pinjam uang karena anaknya sakit, saya kasihkan uang ini kepada dia. Ambillah, pakailah. Padahal uang saya hanya tinggal ini. Lebih besar pahalanya. Jadi semakin besar tantangan di dalam beribadah, di dalam beramal, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus ada di dalam pengertian kita sehingga kita tetap beramal, tetap beribadah dalam kondisi bagaimanapun dan tidak akan saya lepaskan kesempatan beribadah dan beramal itu. Demikian pada poin yang menjadi pertanyaan Ibu. Lanjut. Sedangkan saya, katakanlah saya ada zakat pribadi. Bolehkah zakat saya untuk melunaskan utangnya orang tua? Jadi zakat saya untuk membayar utangnya orang tua. Bolehkah? Itu pertanyaannya. Ampun Ustaz. Berhutang terbagi kepada dua. Berhutang karena sangat butuh, mesti. Anak saya sakit mau operasi, saya nggak punya uang. Saya terpaksa berhutang. Itu berhutang karena desakan hidup. Ada berhutang untuk gaya-gayaan. Untuk beli apa umpamanya supaya penampilan saya meyakinkan. Berhutang. Nah, para jemaah yang saya muliakan, berhutang kalau memang dia itu betul-betul nggak bisa bayar karena bangkrut, karena memang nggak punya, orang itu berhak menerima zakat. Al-Gharimin di dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan orang yang nggak bisa bayar hutang, ya betul-betul nggak bisa, nggak punya sama sekali, dan utangnya itu adalah karena kebutuhan hidup, dia berhak menerima zakat. Ya. Tapi kalau umpamanya berutang untuk gaya-gayaan seperti yang saya katakan tadi, ya nggak bisa. Atau umpamanya dia mengatakan saya nggak punya uang, tapi emasnya banyak, gelangnya besar, kalungnya, lah itu nggak bisa itu mengatakan saya nggak bisa bayar, uang nggak punya tapi emas kamu banyak, ya juallah emas itu untuk bayar utang yang ada. Makanya kita katakan, apakah seseorang itu betul-betul nggak bisa mampu membayar utang yang ada, dan kemudian utang itu, ya bagaimana gambarannya dari sejak awal? Itu tadi saya katakan, kalau memang dia itu nggak bisa bayar dan memang betul
ya terpuruk, bangkrut, miskin, nampak memang ya dia berhak menerima zakat dan bisa dari zakat dibayarkan kepada hutang dia yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian tentang itu. Lanjut. Pertanyaan lagi? Waalaikumsalam. Silakan. Setelah sholat subuh. Oke. Ibu, bapak yang saya muliakan, hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Selagi masih hidup, demikian juga setelah mati. Hubungan yang tidak bisa terpisahkan adalah hubungan anak dengan orang tua, ayah ibu, dan hubungan orang tua, ayah ibu dengan anak-anaknya. Lagi masih hidup, demikian juga ketika telah meninggal dunia. Mari perhatikan permasalahan. Ketika di dunia sekarang ini, anak kita baik-baik, hati kita akan senang. Demikian juga sebaliknya, ketika anak kita bertingkah macam-macam maksiat, hati kita sakit. Anak gak sholat, anak mabuk-mabukan, anak dengan perbuatan maksiat, pasti hati orang tua tidak enak. Ini ketika hidup. Ketika mati juga seperti demikian. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika orang tua melihat anak-anaknya baik, taat, saleh, gembira orang tua itu. Ya. Sebaliknya kalau anaknya maksiat, anaknya enggak karu-karuan, sedih orang tua itu. Sehingga dia berdoa mengatakan kepada Allah, ya Allah, tolong jangan kau matikan mereka, sehingga kau berikan hidayah kepada mereka seperti engkau telah memberikan hidayah kepadaku. Jadi saya garis bawahi bukan melihat, tapi tahu. Bukan melihat, tahu, merasakan. Itu tadi. Di dunia, anak kita baik, senang. Anak kita enggak karu-karuan, hati ini sakit. Waktu mati juga gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Saya tidak mengatakan melihat, tapi tahu, merasakan. Alhamdulillah, anak-anak sepeninggal saya taat beribadah, suka beramal, senang orang tua. Sebaliknya kalau anaknya enggak karu-karuan, sedih orang tua itu. Iya, di dalam hadis diceritakan seorang ayah, seorang ibu mendapatkan tambahan fasilitas di alam barzakhnya. Kata orang tua itu bertanya, dari mana saya kok dapat ini? Ya, dikatakan oleh malaikat, doa anakmu untuk kamu. Amal yang diniatkan oleh anak kamu untuk kamu. Nah, ini dia. Jadi poinnya, seperti yang saya katakan tadi, hubungan antara ayah, ibu, orang tua dengan anak-anak adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, baik ketika masih hidup di dunia sekarang, demikian juga ketika beliau, ayah dan ibu sudah meninggal dunia. Itu jawaban saya tentang pertanyaan yang ibu kemukakan. Lanjut, pertanyaan berikut, ini di depan ada. Oh ya, doa qabliyah sebelum qabliyah subuh. Bu, tidak ada mesti dengan doa apa,
Tapi antara azan dengan iqamat itu kita perlu berdoa. Karena itu adalah saat-saat mustajabud da'wah. Antara azan dengan iqamah adalah saat-saat dikabulkannya doa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi harapan dan doa ibu? Terserah apa yang menjadi keinginan ibu dalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Saya hanya jawab antara azan dan iqamah. Karena ibu mengatakan qabliyah subuh, berarti kan sebelum salat subuh. Pokoknya antara azan dan iqamah kesempatan kita berdoa, karena itu adalah saat-saat mustajabud da'wah, doa akan dikabulkan oleh Allah. Karena kita yang lagi menunggu salat yang akan ditegakkan. Demikian poin itu. Lanjut pertanyaan dari depan, ini ada pertanyaan. Salam. Salam. Kita itu udah mengambil ongkos, istilahnya motong baju, jahit baju, apakah kita masih mendapatkan pahala, Ustaz? Ya. Ibu, bapak yang saya muliakan, seorang yang bekerja, dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Seperti itu. Masih adakah pahala dari saya yang mengerjakan pakaian orang ini, menjahitkan baju orang ini? Seperti itu pertanyaannya. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki, apa yang diniatkan ketika mendapatkan rezeki itu? Kan itu dia. Untuk membantu keluarga, membahagiakan keluarga yang ada. Dapat pahala. Saya kumpul, saya tabung uang untuk saya di suatu saat pergi haji, pergi umrah. Dapat pahala. Jadi bukan hanya saya sudah dapat imbalan dari apa yang saya kerjakan, kemudian stop. Tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak gitu. Niat kita berbuat dengan pekerjaan yang kita tekuni. Ya. Bukan berarti saya sudah dapat upah, berarti saya sudah dapat ongkos, saya enggak dapat apa-apa. Niatnya apa? Ya kan gitu. Membantu keluarga. Saya buatkan baju ini untuk dia agar dia senang, bahagia, dan pakaian yang saya jadikan ini pakaian yang akan menutup auratnya. Pahala. Kalau saya diminta pesan buat baju untuk buka-buka aurat, saya tidak mau. Akan itu, Mbak tolong buatkan baju, ini modelnya, buka-bukaan, gak terima. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ada nilai pahala. Jadi bukan setelah saya dapat imbalan dalam kurung ongkos, saya gak dapat apa-apa. Enggak. Dapat pahala, niatnya dengan pekerjaan itu apa? Saya bantu keluarga, suami saya untuk bisa kami hidup bahagia, materi tercukupkan, anak-anak dengan segala kebutuhannya. Demikian juga saya jahitkan baju ini untuk dia yang mesan kepada saya, dia senang hasil jahitan saya, kemudian pakaian ini pakaian yang menutup aurat, saya dapat pahala. Bukan enggak. Jadi bukan hanya saya dapat imbalan kemudian saya enggak dapat apa-apa setelah itu. Enggak. Tetap dapat pahala ketika niat yang baik dari apa yang kita kerjakan itu. Demikian. Lanjut. Ya. Kalau misalnya hal itu anaknya itu anak adopsi, apakah seperti itu juga terhadap orang tua angkatnya itu kalau sudah meninggal, apakah tetap ada sambungnya itu? Terima kasih Pak Ustadz. Bu, yang disebut anak, yang benar-benar anak adalah anak sendiri. Dalam kurung ibu mengatakan saya yang mengandung dia dahulu. Ini anak ibu. Dalam kandungan ibu, itu anak ibu. Si suami, si ayah juga mengatakan, dia anak saya, darah daging saya. Itu anak yang sebenarnya. Anak adopsi, anak orang lain.
Tetapi ketika kita mengambil anak itu untuk kita pelihara, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Ada anak yang diketahui ayah ibunya, ya. Ada anak yang tidak diketahui ayah dan ibunya, entah anak siapa. Kira-kira seperti itu. Jadi hubungan yang pertama sekali adalah antara anak dengan orang tuanya. Ya, itu. Jadi doa anak yang solih itu doa anak saya sendiri, bukan doa anak angkat saya. Doa anak angkat saya itu untuk kedua orang tuanya yang asli. Seperti itu. Oh, saya dapatkah dari doa anak saya yang anak angkat itu, balasan apa yang kita dapatkan adalah ya dari kebaikan yang kita lakukan terhadap dia. Dari bayi dia saya ambil, saya asuh, saya besarkan, saya kuliahkan sehingga dia jadi orang. Kebaikan itulah yang kita dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau doa anak yang saleh itu doa untuk kedua orang tuanya yang asli. Demikian. Lanjut. Adakah pertanyaan lain? Syarat diterimanya amal, kita kadang-kadang ibu-ibu itu atau di rumah itu mengeluh gitu Ustaz ya. Karena beratnya pekerjaan dan sebagainya itu, apakah itu berarti kita tidak ikhlas? Terima kasih Ustaz. Mengeluh apakah tidak ikhlas? Kita bisa melihat masalah ini dalam batas-batas. Apakah memang dalam batas-batas yang dibenarkan manusiawi? Capek loh saya, kata ibu. Ya memang capek. Siapa bilang? Tapi kalau capek kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk, wah ini dia yang gak benar. Ya kan gitu. Ini yang gak benar. Nah, seperti itu. Kesimpulannya adalah kita dimengerti oleh Allah dalam batas-batas kemanusiaan. Capek saya, kata ibu, saya ingin tidur dulu, ingin istirahat. Iya, dimengerti itu. Jadi kata-kata yang kita katakan merupakan kata-kata yang sifatnya mengeluhkan capeknya diri. Dalam batas-batas kemanusiaan diterima, boleh. Tapi jangan sampai kepada ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Ah itu yang gak boleh. Gak boleh. Ya kalau udah berlebihan, disitulah yang kita katakan hilang keikhlasan dia di dalam yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang ada. Saya pada poin ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan diri kita sebagai manusia dalam batas-batas yang ya bisa dimengerti, Allah terima. Allah terima. Memang capek. Ya, memang iya capek. Capek ibu keluar kalimat itu, memang iya. Ya, saya mau tidur dulu, mau istirahat. Iya. Itu dalam batas-batas yang kita katakan bisa diterima. Siapa yang bilang gak capek? Orang memang capek kok. Dari pagi, terus dengan bermacam-macam pekerjaan. Iya seperti itu. Tapi tidak berlanjut dengan hal-hal yang sifatnya tidak benar. Sedih itu manusiawi. Sedih berlebihan sehingga termenung terus, berputus asa, itu tidak benar. Ya, sedih boleh, nangis boleh, tapi meraung-raung kemudian dengan ya hal-hal yang dilarang oleh agama enggak boleh. Berurai air mata, ya nangis boleh. Ada apa? Ya kan? Jadi apa yang kita katakan ini manusiawi, diterima oleh Allah, dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan berlebihan, jangan keterlaluan sampai melanggar batas-batas yang sudah dikatakan gak boleh. Maka kalau seperti itu tadi dalam kasus yang dikemukakan, mengeluh, capek, kemudian ngamuk-ngamuk, setelah itu hilanglah keikhlasan dan itu tidak dibenarkan. Demikian. Ibu, Bapak yang saya muliakan, itu dulu kajian kita tentang masalah keikhlasan. Mudah-mudahan kita bisa
Iya, menjaga hati saya katakan, dan untuk menjaga hati itu pengertian-pengertian. Bagaimana dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita dalam kurung, apakah itu bentuknya ibadah, demikian juga dalam bentuk amal. Kita jaga dari sejak awal ketika kita sedang mengerjakannya sampai setelah selesai. Gangguan-gangguan akan tetap ada, tapi kalau kita punya pengertian-pengertian tentang apa yang kita katakan keikhlasan, insya Allah kita bisa menjaga hati untuk tetap dengan keikhlasan. Sementara demikian dari saya, sampai ketemu dalam kesempatan berikut dengan izin Allah. Saya akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.